Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Qadiri Al-Jawi Asy-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Syekh Ihsan Al-Jampesi adalah putra kedua dari pasangan pendiri Pondok Pesantren Jampes, sekarang berganti nama menjadi Pondok Pesantren Al-Ihsan, Kiai Haji Dahlan bin Saleh dengan Nyai Artimah. Adiknya bernama Marzuki yang kelak menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Saat berusia 5 tahun, kedua orang tua beliau bercerai, ibunya lalu kembali ke desanya di Banjar Melati, Kediri. Beliau lahir sekitar tahun 1901 di Jampes, Kediri, Jawa Timur. Kakek Syekh Ihsan Al-Jampesi, Kiai Saleh adalah seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat. Dari silsilah nasab sang kakek inilah, konon masih keturunan dari seorang sultan di daerah Kuningan, Jawa Barat, yang berjalur keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan, ibunya adalah anak dari seorang tokoh ulama di Pacitan yang masih keturunan Panembahan Senapati yang berjuluk Sultan Agung, pendiri kerajaan Mataram pada akhir abad ke-16. Tak lama sepeninggal ayahnya, Kiai Haji Ihsan lalu mengakhiri masa lajangnya. Beliau menikah dengan seorang gadis dari desa Sumberjo Poncokusumo Malang, namun hanya sampai beberapa waktu lalu mereka berpisah. Lalu menikah dengan putri Kiai Haji Muhin dari desa Durenan Trenggalek yang masih memiliki hubungan famili dengannya. Pernikahan ini juga berakhir dengan perceraian, bekas istrinya ini kemudian dinikahi oleh Kiai Haji Jazuli Usman, pengasuh pesantren Ploso Kediri. Selanjutnya beliau menikah lagi dengan seorang gadis dari desa Kapupagu Kediri yang juga berakhir dengan perpisahan dan kemudian mempesunting seorang gadis dari desa Polaman Kediri dan ini pun tidak berlanjut. Pada tahun 1932, kepemimpinan pesantren Jampes diserahkan oleh Kiai Haji Kolil kepada Kiai Haji Ihsan. Semenjak itulah Kiai Haji Ihsan memikul tanggung jawab besar sebagai pengasuh pesantren Jampes. Tepat pada hari Senin pukul 12 tanggal 25 Zulhijjah 1371H atau tanggal 16 September tahun 1952, dengan diiringi derayan air mata dari para keluarga dan santri yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan beliau. Jenazah beliau dimakamkan pada sore hari itu juga di sebelah makam ayahnya di pemakaman khusus di Desa Putih yang berjarak 1 km di sebelah selatan Jampes, tempat di mana para keluarga dimakamkan sebelumnya. Sejak usia 6 tahun, Syekh Ihsan sudah mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya, terutama dari ayah dan neneknya. Kemudian beliau mulai belajar ilmu-ilmu agama melalui lembaga pesantren. Untuk yang pertama kali, ia belajar di Pondok Pesantren Bendopare, Kediri yang diasuh oleh pamannya sendiri, Kiai Haji Khozin. Pondok pesantren tempat Syekh Ihsan pernah menimba ilmu, Pondok Pesantren Bendopare, Kediri asuhan Kiai Haji Khozin, paman Syekh Ihsan. Pondok Pesantren Jamseran, Solo. Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Dahlan, Semarang. Pondok Pesantren Mangkang, Semarang. Pondok Pesantren Punduh, Magelang asuhan Kiai Haji Masum. Pondok Pesantren Gondang Legi, Nganjuk. Pondok Pesantren Bangkalan, Madura, asuhan Kiai Haji Kolil Sang, guru para ulama. Guru-guru beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan Tremas Kiai Haji Khozin Kiai Haji Soleh Darat, Semarang Kiai Haji Masum Kiai Haji Kolil Bangkalan Kiai Haji M. Hashim Asyari pada tahun 1932, kepemimpinan pesantren Jampes diserahkan oleh Kiai Haji Kolil kepada Kiai Haji Ihsan. Semenjak itulah Kiai Haji Ihsan memikul tanggung jawab besar sebagai pengasuh pesantren Jampes. Untuk melengkapi pendidikan di dalam pondok pesantren yang sudah terbilang besar di waktu itu, maka pada tahun 1942, Kiai Haji Ihsan mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Mafatihul Huda, MMH. Madrasah ini terdiri dari 7 jenjang kelas dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sani, yaitu merupakan masa persiapan untuk memasuki madrasah 5 tahun berikutnya, kini menjadi 12 jenjang, yakni Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Madrasah yang baru didirikan itu diselenggarakan pada sore hari dan ditempatkan di beberapa komplek asrama pondok. Baru beberapa tahun kemudian madrasah ini memiliki gedung sendiri dan diselenggarakan di pagi hari. Popularitas kitab tersebut pun sampai di telinga penguasa Mesir ketika itu, Raja Faruk. Pada 1934 sang raja mengirim utusan ke Dusun Jampes untuk menyampaikan keinginannya agar Kiai Haji Ihsan bersedia diperbantukan mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, permintaan tersebut urung diterima lantaran kecintaan sang kiai kepada tanah kelahirannya. Beliau ingin mengabdikan diri kepada warga desanya melalui pendidikan. Dedikasinya memajukan pendidikan Islam di wilayahnya itu tak lagi diragukan.
Kiai Haji Dahlan kemudian menikah lagi dengan seorang gadis dari Banaran Pare Kediri, bernama Maryam Putri Kiai Haji Soleh pengasuh Pondok Pesantren Banaran, Pare. Dari pernikahannya yang kedua ini dia mendapatkan beberapa putra-puteri, yaitu, Khozin Rukayah Tubaji Maslamah Halwiyah Muhsin, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Muhsin. Muslim Aminah anak perempuan yang meninggal sewaktu dilahirkan dari istri beliau yang bernama Hije Zainab. Beliau menurunkan 8 putra-puteri, yaitu, Husniyah, meninggal sewaktu masih kecil. Hafsah Muhammad Abdul Malik Rumaisa Mahmudah Anisah Nusaiziyah murid-murid beliau Kiai Haji Marzuki Dahlan, adik kandung. Kiai Soim pengasuh pesantren di Tangir, Tuban, Kiai Haji Zubaidi di Mantenan, Blitar, Kiai Haji Mustolih di Kesugihan, Cilacap, Kiai Haji Busyairi di Sampang, Madura, Kiai Haji Hambili di Plumbon, Cirebon, Kiai Haji Kazin di Tegal, dan lain-lain. Pada tahun 1932, kepemimpinan pesantren Jampes diserahkan oleh Kiai Haji Kolil kepada Kiai Haji Ihsan. Semenjak itulah Kiai Haji Ihsan memikul tanggung jawab besar sebagai pengasuh pesantren Jampes. Untuk melengkapi pendidikan di dalam pondok pesantren yang sudah terbilang besar di waktu itu, maka pada tahun 1942, Kiai Haji Ihsan mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Mafatihul Huda, MMH. Sejak muda, Syekh Ihsan Al-Jampesi terkenal dengan sosok ulama yang suka membaca. Beliau memiliki motto, semboyan hidup, tiada hari tanpa membaca. Buku-buku yang dibaca beraneka ragam, mulai dari ilmu agama hingga yang lainnya, dari yang berbahasa Arab hingga bahasa Indonesia. Selain itu, Kiai Haji Ihsan mempunyai hobi menulis mengarang. Waktu-waktu beliau bila mana tidak digunakan untuk membaca mutalaah, maka digunakan untuk menulis. Sudah barang tentu yang selalu beliau tulis adalah naskah yang bertema keagamaan, sesuai dengan kedudukan beliau sebagai kiai pengasuh pondok pesantren. Seiring kesukaannya menyantap aneka bacaan, tumbuh pula hobi menulis dalam dirinya. Di waktu senggang, jika tidak dimanfaatkan untuk membaca, diisi dengan menulis atau mengarang. Naskah yang beliau tulis adalah naskah-naskah yang berisi ilmu-ilmu agama atau yang bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Pada tahun 1930, Syekh Ihsan Al-Jampesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak astronomi, yang berjudul Tasri Al-Ibarat, penjabaran dari kitab Natijat Al-Mikat karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang. Selanjutnya, pada 1932, ulama yang dikala masih remaja menyukai pula ilmu pedalangan ini juga berhasil mengarang sebuah kitab tasawuf berjudul Siraj Al-Talibin. Kitab tersebut merupakan syarah Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kitab Siraj Al-Talibin ini di kemudian hari mengharumkan nama Ponpes Jampes dan juga bangsa Indonesia, karena kitab tersebut menjadi kitab yang cukup populer di Mesir. Ada kisah menarik di saat Kiai Ihsan menyawankan kitab Siraj Al-Talibin tersebut kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kisah ini kami dapat dari Kiai Said Ridwan di saat belajar Ibnu Aqil di Aliyah Tebu Ireng. Suatu hari, Kiai Haji Ihsan Jampes memohon kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari untuk mengoreksi kitab yang baru ditulisnya. Kiai Ihsan melepaskan sandalnya di pintu gerbang pesantren Tebu Ireng sebagai tata krama kepada Hadratus Syekh. Ketika Hadratus Syekh menemuinya, Kiai Ihsan menyampaikan permohonannya untuk mengoreksi dan meminta sambutan atas kitab tersebut. Kitabnya yang masih tertulis tangan dan berupa lembaran diajukan kepada Hadratus Syekh. Dengan sengaja, Hadratus Syekh mengambil beberapa lembar di tengah tanpa sepengetahuan Kiai Ihsan, dengan tujuan untuk menguji. Di hadapan Kiai Ihsan, Hadratus Syekh membuka lembar demi selembar. Akhirnya, Hadratus Syekh menunjukkan halaman yang hilang itu. Seketika itu, Hadratus Syekh meminta Kiai Ihsan untuk menuliskan kembali beberapa halaman yang hilang itu di hadapan Hadratus Syekh. Kiai Ihsan pun menulisnya dengan lancar, seolah-olah hafal di luar kepala kitab yang ditulisnya. Setelah selesai, Hadratus Syekh pun mengeluarkan lembaran yang disembunyikan dan mengoreksi hasil tulisan Kiai Ihsan. Subhanallah, ternyata kedua tulisan ini sama persis. Akhirnya, Hadratus Syekh mendoakan keberkahan untuk kitab Sirajut Al-Talibin. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pun takjub atas kecerdasan Kiai Ihsan. Tahun 1944, beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul Manahij Al-Amdad, penjabaran dari kitab Irsyad Al-Ibad ila Sabili Al-Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, 982h, ulama asal Malabar, India. Kitab setebal 1036 halaman itu sayangnya hingga sekarang belum sempat diterbitkan secara resmi. Selain Manahij Al-Amdad,
masih ada lagi karya-karya pengasuh Ponpes Jampes ini. Di antaranya adalah kitab Irsyad al-Ikhwan fi Syurbati al-Kahwati wa al-Duhan, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Kitab yang berjudul Irsyad al-Ikhwan fi Syurbati al-Kahwati wa al-Duhan, kitab yang membahas kopi dan rokok ini tampaknya ada kaitannya dengan pengalaman hidupnya saat masih remaja. Syekh Ihsan al-Jampesi terkenal sebagai seorang ulama yang pendiam dan tak suka publikasi. Padahal beliau adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-19, awal abad ke-20. Namun, namanya lebih dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes kini Al-Ihsan Jampes, di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya makin terkenal setelah kitab karangannya Siraj al-Talibin menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan, dari karyanya ini pula, ia dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat hebat. Beberapa murid Syekh Ihsan yang mewarisi dan meneruskan perjuangannya dalam berdakwah melalui pesantren adalah Kiai Soim pengasuh pesantren di Tangir, Tuban, Kiai Haji Zubaidi di Mantenan, Blitar, Kiai Haji Mustolih di Kesugihan, Cilacap, Kiai Haji Busyairi di Sampang, Madura, Kiai Haji Hambili di Plumbon, Cirebon, Kiai Haji Kazim di Tegal, dan lain-lain. Semasa hidupnya, Kiai dari Dusun Jampes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi, beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu falak, fikih, hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Karena itu, karya-karya tulisannya tak sebatas pada bidang ilmu tasawuf dan akhlak semata, tetapi hingga pada persoalan fikih. Tepat pada hari Senin pukul 12, tanggal 25 Zulhijjah 1371 atau tanggal 16 September tahun 1952, Syekh Ihsan al-Jampesi menghadap Allah SWT. Jenazah beliau dimakamkan pada sore hari itu juga, di sebelah makam ayahnya di pemakaman khusus di Desa Putih yang berjarak 1 km di sebelah selatan Jampes, tempat di mana di situ para keluarga dimakamkan.